Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita hampiri Tuhan. Kita sadari betapa baiknya Tuhan. Sekalipun Tuhan memberikan hujan, namun Dia pasti akan memberikan pelangi di dalam hidup kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Shikiralamaya, shikiralamaya, shikiriri. Kiralamaya, shikiralamaya, shikiralamaya, shikiriri. Shikiralamaya, shikiralamaya, shikiriri. Haleluya.
percaya akan janji-Mu Tuhan. Haleluya, kami puji Kau Tuhan, Kau yang termulia, hanya Kau Tuhanku. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap janji-janji Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang akan menyatakan kehendak, Allah yang menyatakan rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati Tuhan, acara selanjutnya biar kebenaran firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema untuk setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Subtema gereja bulan ini adalah Tomorrow Will Be Better. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari. Bagaimana kita bisa memiliki hari besok lebih baik dari hari ini. Karena saya percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan yang sama bahwa hari esok lebih baik daripada hari kemarin atau hari ini. Biarlah semboyan ini menjadi semboyan hidup kita, agar kita lebih memotivasi diri, mengisi hidup dan menjadi lebih baik. Sebab setiap hari adalah peluang baru dan awal baru untuk memulai sesuatu yang baru, sehingga kita bisa memiliki kesempatan yang baru untuk terus memperbaiki diri. Kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa, tetapi memiliki komitmen dan tekad untuk tetap maju apapun keadaan dan situasinya. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap ayat ini? Maukah saudara melakukannya? 1. Hidup dengan mata yang tertuju pada Yesus. Mengapa kita harus berfokus pada Yesus? Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sebagai gembala yang baik, Yesus mengenal dengan betul setiap domba-dombanya, termasuk apa yang menjadi kebutuhan saudara. Sandang, pangan, papan, keamanan, pasangan hidup, damai sejahtera, dan lain-lain. Kebutuhan saudara saat ini dimengerti oleh Tuhan dengan betul. Bahkan Dia sampai rela memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Karena itu perhatikan dengan seksama apa yang menjadi arahan dan tuntunan dari Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 17b dan 18 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kebahagiaan dan keberhasilan kita bukan ditentukan oleh orang lain atau nasib, tetapi oleh diri kita sendiri dalam kaitannya dengan menerima dan menanggapi arahan Tuhan. Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita merespon ajaran Tuhan serta menerima tuntunan Tuhan? Ketaatan dan kedisiplinan sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan hidup kita. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin.
Apa yang difirmankannya tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Jadi yang menjadi acuan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena keberhasilan kita tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Seberapa jauh kesetiaan dan kesadaran kita dalam menanggapi tuntunan Tuhan. Adakah hari ini kita lebih efektif dalam waktu? Lebih kuat dan tidak gampang stres? Lebih bijak, tidak mudah marah dan frustasi? Hari ini lebih merespon dan taat kepada Yesus, sekalipun harus pikul salib, punya waktu untuk saat teduh dan berkomunikasi dengan Tuhan, tidak mudah terjebak dan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tidak mau digerogoti oleh roh kekecewaan, kecemburuan, fitnah, frustasi, dan lain-lain akibat membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Ingat, setiap kita adalah anak-anak Tuhan, di mana Tuhan memiliki cara yang tepat untuk membimbing, mendewasakan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya hidup di dalam kebenaran dan menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai contoh, saya pernah mendengar kesaksian perjalanan hidup sebuah keluarga. Tuhan punya cara sendiri-sendiri dalam membentuk keluarga ini, agar bertumbuh di dalam kebenaran dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan di antara keluarga ini, seolah ada yang mendapat kasih karunia yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Pernah satu kali Tuhan menyatakan melalui mimpi, orang ini memiliki ikan. Tanpa perhatian dan perawatan secara khusus, ikan ini bisa berkembang dan menjadi besar-besar dan bertambah banyak. Melalui mimpi ini, seolah Tuhan berbicara bahwa orang ini memperoleh kasih karunia yang lebih besar dari yang lain. Dan memang dalam kehidupannya, dia diberkati Tuhan lebih besar dari saudara-saudara yang lain. Dengan tidak terlalu bekerja keras, dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ikan itu bertambah banyak dan menjadi besar-besar. Sementara yang lain digambarkan Tuhan melalui mimpi. Dia menabung, mengumpulkan uang logam, uang receh, sedikit demi sedikit. Ada yang 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Tapi tanpa disadarinya, tabungannya sudah menjadi banyak. Karena dalam mimpi itu digambarkan uang tabungannya sudah 1 bakul penuh. Atau istilah sehari-harinya 1 tenggok penuh. Jika ini yang terjadi dalam hidup saudara, saudara pilih mana? Semua memiliki plus minus sendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Yang menabung sedikit demi sedikit bukan berarti dia tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tetapi dia adalah tipe daripada orang yang sulit percaya karena logikanya sangat kuat. Karena itu Tuhan bekerja di dalam kehidupannya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sehingga pada akhirnya orang ini bisa memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dia masuk di dalam kasih karunia Tuhan secara penuh. Dia memiliki akar yang kuat, kebenaran firman Tuhan secara detail, dan imannya bertumbuh, hidupnya menjadi berbuah, dan banyak menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan pakai dia di dalam karunia pengajaran. Sementara yang satunya adalah tipe orang yang mudah percaya, cepat bertumbuh dan menjadi besar. Ini memberikan gambaran anak-anak Tuhan yang cepat bertumbuh dan diberkati. Baru ikut Tuhan sudah mendapat posisi, baru ikut Tuhan sudah diberkati dengan limpah. Tetapi kelemahannya, orang yang mendapatkannya dengan mudah seringkali kurang
memperhatikan atau kurang menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena itu, jika dia tidak terus menempel dan melekat pada Tuhan, dia akan gampang terjatuh. Karena itu jangan heran kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tiba-tiba jatuh dalam kesombongan, harta, tahta, atau wanita. Dan kembali kepada keluarga yang saya saksikan tadi, bahwa orang yang diberkati Tuhan secara limpah ini, ternyata dia dipakai sebagai bendahara Tuhan. Dia diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi untuk memberi dan menolong orang lain yang ada di sekitarnya. Bahwa kasih karunia Tuhan benar-benar turun limpah dalam hidupnya. Hikmat, belas kasihan terus ada di dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya dia benar-benar menjadi berkat, menolong, membantu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bangkit daripada kesusahan kesulitan mereka. Di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10b dikatakan, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Perlu digarisbawahi bahwa berkat Tuhan tidak hanya secara materi, tetapi juga secara karakter. Semakin hari, semakin menghasilkan buah dan semakin serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, adalah Tuhan memimpin kita dalam kesempurnaan iman. Siapkah kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kesempurnaan iman? Iman sangat diperlukan untuk bisa masuk ke surga, tetapi iman juga diperlukan untuk menerima berkat di muka bumi ini. Apakah itu berkat kesembuhan, berkat mujizat, atau berkat ekonomi, semua dalam koridor iman. Sebab segala sesuatu terjadi sesuai dengan iman kita. Seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tuhan mengetahui bahwa iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka Yesus sebagai gembala yang baik, dia benar-benar memperhatikan iman anak-anaknya, iman saudara dan saya. Dia memimpin agar kita terus bergerak dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena saat kita bergerak dalam iman, berarti kita bergerak bersama Yesus, dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Inilah janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya, bahwa di dalam tuntunan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus bawa kita naik, bukan turun. Oleh karena itu saya percaya, di dalam Kristus, saya percaya tomorrow to be better. Ke depan, hidup kita pasti lebih baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala kami yang baik. Di dalam perlindungan-Mu, di dalam anugerah-Mu, kami bisa mengalami tuntunan yang datang daripada-Mu untuk membawa kami terus naik dan bukannya turun. Karena Engkau menghendaki kami menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Engkau urapi setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing, bahwa di dalam Engkau ada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, izinkan mereka bertemu dengan Engkau secara pribadi, merasakan kasih-Mu, merasakan anugerah-Mu, dan Kau berikan roh kesetiaan dan ketaatan, sehingga mereka boleh merasakan
Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.